Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Surat Ghafir ayat 36 ya, tafsirnya sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو
أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Waqala Fir'aunu, waqala dan berkata Fir'aunu, Fir'aun, ya Hamanu, wahai Haman, Ibni bangunkan, Ibni bangunkan, Ibni bangunkan li untukku, sarhan sarhan itu maknanya al-qasru al-ali ya, jadi gedung yang tinggi ya, gedung bertingkat ya, sorhan ya, loteng ya, gedung bertingkat, gedung yang tinggi ya. Kalau di kita gedung pencakar langit namanya apa itu? Tower ya, ya apa, gedung yang paling tinggi ya. Kalau zaman kita namanya gedung pencakar langit kalau sekarang ya. Jadi di zaman Fir'aun pun teknik sipil itu udah berkembang ya, dan insinyur-insinyurnya ya itu sudah canggih itu ya. Makanya bangunan-bangunan di Mesir sampai hari ini itu ya, peninggalan sejarah itu masih sangat kokoh ya, daripada peninggalan teknik sipil yang sekarang ya. Sarhan, bangunkan gedung pencakar langit ya, atau gedung yang tinggi ya. La'alli, barangkali aku, abluhu, aku sampai al-asbab. La'alli, barangkali aku, abluhu, aku sampai ya, al-asbab. Al-asbab itu sebab-sebab ya. Maksudnya itu Fir'aun memerintahkan penasehatnya, perdana menterinya yaitu Haman ya, untuk membangun sebuah gedung ya, yang tinggi ya, di zaman itu ya, bikin konstruksi gedung yang tinggi. Aku akan naik ya. Jadi Fir'aun itu mau ngintip ya, bener gak
Musa itu punya Tuhan ya, Tuhannya masih hidup atau enggak. Jadi Fir'aun itu empiris ya, ingin membuktikan keberadaan Tuhannya apa? Musa ya. Makanya kalau sekarang ada orang tidak percaya Tuhan ya, itu memang ya ideologi Fir'aun ya, atau mencari alasan ya, alasan-alasan ya, keberadaan Tuhan gitu ya. Jadi saking gak percayanya Fir'aun itu, dia bangun gedung pencakar langit ya, gedung yang tinggi, kemudian dia naik ke atas ya. Asbabas samawati, itu sebab-sebab untuk bisa naik ke langit ya. Fa'at toli'a, kemudian aku bisa melihat ila kepada ilahi Musa, Tuhannya Musa ya. Jadi saya ingin naik, ingin membuktikan keberadaan Tuhan Musa yang katanya di langit ya. Ya. Bangunkan aku gedung pencakar langit ya, sorhan ya. Wa inni, dan sesungguhnya aku la adzunnuhu, sungguh aku mengiranya ya. Aku meyakini, mengira Musa ya, kadziba ya, dusta ya, orang yang dusta. Saya ingin buktikan kedustaan ya, ya. Ingin buktikan kedustaan Nabi Musa ya. Jadi kalau sekarang lagi muncul di media sosial, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara empiris ya? Yang kemarin debat guru Gembul sama Nuruddin itu kan ya, di UI kalau nggak salah ini ya, tentang apakah Tuhan bisa dibuktikan secara empiris ya. Pertanyaan seperti itu sebenarnya pertanyaan Fir'aun ya. Itu sebenarnya apa? Fir'aun ya. Fir'aun, new Fir'aun ya. Fir'aun gaya baru ya. Jadi kalau sekarang ini ada YouTuber atau akademisi ya, atau tokoh-tokoh yang kemudian mempertanyakan apakah Tuhan bisa dibuktikan secara apa? Empiris ya. Empiris itu maksudnya bisa dibuktikan bahwa memang Tuhan itu bisa dilihat oleh panca indera ya. Mereka nyebutnya dibuktikan secara ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya ini sudah dipertanyakan Fir'aun ya. Bahkan Fir'aun itu tidak hanya bertanya, bahkan dia sudah membangun apa? Tower, gedung pencakar langit itu, sorhan ya. Saya ingin buktikan secara empiris, nah gitu kalau bahasanya Rocky Gerung ya, atau bahasanya Guru Gembul ya. Apakah keberadaan Tuhan Nabi Musa itu ada gitu, ya kan? Nah sekarang kita itu jangan terkecoh dengan istilah-istilah yang kelihatannya keren gitu ya, ilmiah, empiris ya, ya banyak pendukungnya gitu kan. Itu Fir'aun sudah melakukan hal itu ya. Jadi Fir'aun ingin membuktikan ya, bahkan tidak hanya ingin membuktikan, dia sebagai aktor gitu ya, ya, yang menuduh bahwa dakwahnya Nabi Musa, Allah itu ada, kemudian Allah itu esa ya, itu ingin dibatalkan oleh Fir'aun ya, dengan bukti empiris ya. Dia tidak hanya sekedar pemikiran, tapi dia membangun langsung ya. Aku ingin melihat langsung, fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba ya. Saya ingin melihat langsung, benar enggak Tuhannya Musa itu ada, Allah ada itu benar enggak ya. Saya ingin membuktikan bahwa Musa itu pendusta gitu ya. Ini kerjanya siapa tadi? Fir'aun ya. Nah,
Fir'aun. Jadi pemikirannya Fir'aun itu betul-betul dihiasi oleh pemikiran setan tadi ya. Jadi Fir'aun itu betul-betul dihiasi oleh pemikiran setan ya. Wa kadzalika, dan demikian itu zuyyina, dihias-hiasi, li fir'auna, bagi Fir'aun, su'u amalihi, keburukan amalnya, wasudda, dan dihalangi, anis sabili, dari jalan kebenaran. Jadi apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pendukungnya atau orang-orang yang berafiliasi dengan Fir'aun ya, satu madhab dengan Fir'aun ini ya, itu sepanjang zaman sama ya, triknya sama ya, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apakah akidah itu bisa dibuktikan secara empiris? Apakah wujud Allah itu bisa dibuktikan secara empiris ya? Makanya ini ya, dengan adanya digitalisasi kehidupan ya, dengan sains modern ya, teknologi yang begitu canggih, orang-orang yang madhabnya atau afiliasinya seperti Fir'aun ini semakin tidak percaya Tuhan, atau bahasa sekarang namanya komunisme ya, komunis ya, atau bahasa kampusnya namanya ateisme ya, ateis ya. Orang-orang ateis ini semakin banyak ya, semakin apa? Banyak sekali ya. Bahkan dengan berkembangnya media sosial sekarang ini, mereka punya grup ya. Ada ateis Padang, ateis Sunda ya, ateis Jawa, begitu. Sekarang ini mereka itu punya grup gitu ya, di media sosial ya, yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jadi ternyata grupnya Fir'aun ini beranak pinak gitu ya. Dan sekarang semakin apa? Canggih, karena didukung dengan dunia digital, teknologi sekarang, media sosial ya. Dan terkadang dibungkus dengan istilah-istilah ilmiah ya kan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, atas nama ilmu atau atas nama perkembangan sains ya. Makanya, atau perkembangan apa namanya, ilmu-ilmu alam ya. Makanya sekarang para fisikawan itu banyak yang ateis ya, banyak ateis, nggak percaya Tuhan mereka ya. Karena menurut mereka, sebagaimana menurut Fir'aun tadi, Tuhan nggak bisa dibuktikan secara empiris katanya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah katanya ya. Padahal sebenarnya keberadaan Allah itu jelas. Adanya alam itu kan pasti ada yang menciptakan alam ini kan gitu kan ya. Tapi mereka bantah, orang-orang fisikawan ini, kan alam itu diwujudkan pada dirinya sendiri ya. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu dibuatlah teorinya Darwin kan gitu kan. Manusia itu berasal dari kera monyet ya. Ya. Itu membuktikan bahwa Darwin itu ingin bahwa alam jagat raya ini nggak perlu pencipta, tapi cukup alam itu berevolusi dengan dirinya sendiri gitu. Ya kita setuju kalau memang manusia berasal dari monyet ya, itu Darwin aja gitu. Kalau kita yakin bahwa manusia itu Bani Adam, keturunan Nabi Adam, mungkin Darwin keturunan monyet kali ya. Jadi kalau yang teori yang dia buat itu ya, itu teori yang menyesatkan sebenarnya. Yang mengatakan manusia dari monyet, itu penghinaan itu. Kemudian di sekolah-sekolah itu dibohongin, dibikinin museum-museum, ada museum Sangiran, apalah itu yang sekarang itu dikunjungi anak-anak SD. Ini ada Vatikan, apa itu ya istilah dulu itu, manusia-manusia Vatikanthropus, apa itu ya, buku-buku kayak gitu diajarkan. Sampai hari ini itu pembodohan. Tapi buku itu nggak dicabut dari kementerian gitu. Masa manusia terbuat atau tercipta dari kera itu sampai diempiriskan gayanya gitu. Ada bukti ilmiah. Ini di Sangiran, ini di wah. Saya pernah juga itu waktu SD disuruh sama gurunya membuktikan, ini loh, kalian dulu asalnya dari
monyet ini la ilaha illallah gitu ya. Asal dari makhluk purba ini kemudian berubah jadi kalian ini dibohongi sejak anak SD ya, sejak kecil kita ini udah dirusak. Padahal sebenarnya teori Darwin itu ingin mengatakan bahwa alam atau manusia itu tidak perlu pencipta, karena dia bisa menciptakan dirinya sendiri dengan cara berevolusi tadi. Itu namanya ateis. Namanya ateis. Nggak butuh Tuhan. Nah, sama kayak Fir'aun ini. Kalau Fir'aun itu dia ingin membuktikan ya bahwa tidak ada Tuhan di muka bumi ini, ingin membatalkan dakwahnya Musa. Makanya dia suruh bangun itu Haman itu ya, penasihatnya itu, perdana menterinya itu, ingin dibuktikan, bangunkan itu tower, bangunkan itu gedung pencakar langit. Saya ingin naik. Ya, saya ingin buktikan bahwa Musa itu bohong. Ya, nggak ada itu Tuhan. Nah, tujuannya dia membatalkan Tuhannya Musa itu supaya masyarakat kembali menyembah ke Fir'aun. Nah ini. Jadi ingin Fir'aun itu disembah ya. Nah, itu yang disebut dengan tazyin ya. Disebut apa? Dengan tazyin ya. Tazyin itu artinya manusia alam pikirannya dihias-hiasi ya, was-was dari setan. Amal buruk seakan-akan itu seperti amal kebaikan. Itu namanya apa? Tazyin ya. Tazyin ya. Tazyin itu apa namanya? Langkah setan, yaitu langkah-langkah apa? Setan untuk menyesatkan apa? Manusia. Setan menyesatkan manusia itu ada 4 langkah ya. Setan di dalam menyesatkan manusia itu ada 4 pentahapan ya, jamaah sekalian ya. Yang pertama ini sebagaimana dilakukan setan kepada Fir'aun, namanya zuyyina ya, tazyin ya, menghias-hiasi ya. Jadi tazyin itu kayak dihiasi ya. Misalkan barang kalau sudah lecek atau sudah apa ya, lama gitu ya, udah kedaluarsa ya, kemudian dipermak ulang ya. Dipermak ulang, dipilok ulang, dicat ulang. Itu namanya tazyin ya. Jadi barang buruk tetapi sebenarnya barangnya buruk, kemudian dipermak gitu ya. Sehingga tampilannya seakan-akan apa? Bagus. Padahal itu barang aspal, palsu gitu, tapi tampilannya kayak asli gitu. Ya, itu namanya apa? Tazyin ya. Ya. Zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nanti saya tulis ya. Yang pertama tadi tazyin ya, orang itu dikasih subhat pikirannya, dihias-hiasi perkara yang buruk seakan-akan menjadi perkara yang baik. Jadi pikirannya dulu yang dijajah oleh setan. Nah, yang kedua namanya tamhil ya. Tamhil itu artinya diolor-olor ya, diulur-ulur ya, ditunda-tunda ya. Pertama ya, pertama namanya tazyin ya, tazyin. Tazyin itu dihias-hiasi, dipermak ya. Yang kedua tamhil. Jadi kerjaan setan itu ngulur-ngulur ya. Tamhil itu diulur-ulur, kerjanya setan itu. Ayo Pak, tidur lagi, masih ada 5 menit. Iya kan? Kan lihat jam itu, udah alarmnya bunyi jam 4. Masih ada 10 menit nih, subuhnya 4:10. Enggak tidur, enggak. Cuma selonjoran aja atau lesehan itu. Itu namanya tamhil. Diulur gitu ya. Sama setan dikasih hembusan telinganya, matanya. Tiba-tiba bermimpi wudu, Pak. Mimpinya wudu. Mimpinya jalan kaki ke masjid Iktisam. Itu setan itu. Tidak semua mimpi baik itu dari Allah, tidak ya.
Tapi kadang kelihatannya baik, tapi itu dari setan. Contohnya apa? Mimpi berwudu, mimpi jalan ke masjid, mimpi sholat subuh, padahal dia masih tidur. Bangun-bangun jam 6. Itu namanya tamhil. Namanya apa? Tamhil. Itu teorinya setan. Jadi setan itu diolor-olor, itu diulur itu ya. Diulur-ulur, tapi akhirnya manusia nanti tersesatkan gitu. Itu namanya tamhil ya. Jadi pertama setan itu tazyin dulu ya, dihias-hiasi ya. Keburukan dipermak jadi kebaikan ya. Nah yang kedua diolor-olor, diulur-ulur ya. Diulur-ulur itu namanya tamhil ya. Wa umli lahum ya. Diulur-ulur akhirnya ya. Ini cara setan untuk menggoda manusia. Iya, cara setan untuk menggoda manusia itu pertama pikirannya dulu yang dijajah ya. Dijajah. Nah. Sana bangun IKN, itu dari setan itu pikirannya. Oh, gini sana sana. Itu namanya tazyin. Oh, bagus nih. Padahal ngabisin anggaran negara misalkan nggak kepake gitu ya. Nah, diulur-ulur sama setan ya. Tamhil namanya ya. Jadi setan tuh begitu, pikirannya dulu dijajah, dihias-hiasin ya. Namanya syubhat gitu ya. Kasih syubhat, dihias-hiasi, tazyin, kemudian ditamhil. Nah yang ketiga istidrat ya. Istidrat, al-istidrat. Ditulis bahasa Indonesia nggak apa-apa Pak. Yang ketiga adalah istidraj ya. Istidrat itu artinya dia apalah kalau bahasa Jawanya itu dilulu gitu ya, orang dielu-elukan ya, dielu-elukan, dibiarkan gitu, nanti sampai dia kecebur dengan dirinya sendiri itu. Jadi setelah ditamhil tadi diulur-ulur, itu sambil dielu-elukan ya. Kalau bayi itu di pok supaya tidur gitu ya, diempuk-empuk itu ya, supaya tidur. Setan itu juga sama Pak ya. Nah, jadi setan itu mengistidrat manusia, dielu-elukan dia. Karena dielu-elukan jadi lupa gitu, lupa diri. Kayak Fir'aun tadi itu dielu-elukan, ditinggi-tinggikan, dimanja-manjakan ya. Ya. Ini anak sultan, nah ini anak presiden, ini anak, jadi anak mahkota lah gitu, dielu-elukan. Padahal nggak punya kompetensi, nggak punya kemampuan, dipaksakan misalkan ya untuk jadi pemimpin misalkan. Itu namanya istidrat, namanya apa? Istidrat. Jadi dielu-elukan ya, sampai nanti dia jatuh dengan dirinya sendiri ya. Itu namanya istidraj ya, dengan namanya apa? Istidraj. Itu cara setan ya. Jadi cara setan menyesatkan apa tadi? Manusia ya. Setan. Pakai at-tazyin. Iya, at-tazyin. At-tazyin ya. Dihias-hiasi, dipermak ya, bahasa kita itu dipermak. Pikirannya yang asalnya buruk, tampilannya jadi bagus ya. Kalau tamhil diulur-ulur ya, diulur-ulur ya. Nanti entar ya. Nanti entar. Ayo tabuk sedekah, oh nanti aja, masih banyak waktu. Ternyata besok meninggal, kalau dia dibilang. Itu setan, jadi pinter dia. Nanti aja, ditunda-tunda aja ya. Kemudian istidratnya dieluk-elukan ya. Jadi setan tuh pinter ngeluh-ngelukan, dimanjakan gitu ya. Yang tujuannya tadi menjatuhkan orang ya. Nah, sehingga seseorang tadi dia wasudda anisabil, dihalangi dari jalan kebenaran. Jadi kalau ada 3 perkara ini dalam diri manusia, pasti dia terhalang dari kebenaran, pasti itu. Pasti itu. Ya.
Pasti contoh sederhana yang paling mudah bagi aktivitas sehari-hari manusia itu tazyin dalam diri manusia itu, misalkan masalah tidur saja ya. Masalah tidur pokoknya kamarnya yang bagus, kasurnya yang empuk, AC-nya yang dingin, selimutnya yang tebel, kasih pengharum ruangan yang bagus. Padahal nggak punya duit, ngutang. Itu tazyin namanya ya. Sebenarnya kan tidur pakai alas biasa kan bisa aja, dia nggak harus ngutang. Tapi karena apa ya, dia ngelihat di YouTube, wah, YouTuber memposting rumahnya bagus-bagus, akhirnya terinspirasi gitu. Ngutang akhirnya apa? Ngutang. Ya, itu tazyin akhirnya kan. Jadi pikirannya dihiasi-hiasi. Setelah bisa tidur empuk tadi, setan mulai mengulur-ngulur ya. Tarik talinya, ambil, tidur nyenyak, enak gitu ya. Nah, udah bangun, masih 5 menit, santai saja. Nah, diulur-ulur, akhirnya diistidratkan, ya, dielulukan. Makanya Nabi mengatakan kalau orang itu tidak subuh ya, kesiangan maksudnya, itu bala syaitan fi udhuni, ya, setan itu kencing di telinganya, dikencingin ya, kencingin setan itu ya, sehingga adzan yang sekeras itu tidak terdengar. Alarm HP yang bunyinya kayak petasan pun nggak terdengar ya. Karena tadi sudah disumbat telinganya ya, tidak mendengar ya. Jelas ya jamaah sekalian. Wa qala alladzi amana, ini lanjutan dari ayat ini. Tadi saya mengatakan berapa? 3 atau 4? Baru 3 tadi ya. Yang terakhir ya, al-akhdhu ya. Al-akhdhu itu ya. Akhadnahum baghtah, al-akhdhu ya, al-akhdhu ya. Al-akhdhu itu artinya dicabut ya. Dicabut dengan akhir yang buruk ya, atau su'ul khatimah, itu namanya al-akhdhu ya. Al-akhdhu ya, kha kemudian zal ya, kha zal, al-akhdhu ya. Al-akhdhu itu artinya seseorang tadi ya, sudah dipermak pikirannya, dihias-hiasin, kemudian diulur-ulur ya, kemudian dimanja-manja, dieluk-elukan sampai dia tidak sadar ya. Kemudian al-akhdhu, nyawanya dicabut ya. Nyawanya apa? Dicabut. Artinya dalam keadaan su'ul apa? Khatimah ya. Ya. Makanya jangan heran ya kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh zaman sekarang. Ada kakek-kakek yang lagi joget-joget gitu ya. Ya, joget-joget, apalagi lagi nyawer gitu ya. Tiba-tiba jatuh, kan banyak kan itu ya. Kita lihat di YouTube gitu ya. Ya, mati gitu kan. Itu namanya al-akhdhu ya. Jadi kan harusnya kakek-kakek, nenek-nenek itu harusnya kan ngaji ya kan. Kok malah joget itu. Enggak pantas juga gitu. Enggak enak ngelihatnya juga gitu. Cakep juga enggak gitu kan. Malah joget-joget. Lihatnya itu mata jadi sakit sebenarnya. Cuman karena tadi setan itu menghiasi dirinya seakan-akan bagus itu ya. Yang menyedihkan itu ya sekarang
di Sukabumi itu lagi viral, ada kelompok kakek-kakek gitu ya, joget-joget ya. Satu kampung itu joget semua akhirnya kan, yang kemarin ditangkap polisi gara-gara katanya judi online ya, katanya dia itu mempromosikan judi online karena dia joget-joget kakek-kakek di TikTok ini disawer sama situs-situs judi online gitu. Itu satu kampung, ya Allah, kakek-kakek ini yang katanya dulu petani ya berubah jadi joget-joget, bikin konten. Sekarang ini zamannya itu teknologi maju tapi mundur gitu loh. Sekarang Bapak kalau lihat ke mana, ke Malioboro atau di tempat-tempat rame gitu, sekarang ada orang joget-joget sendiri di depan kamera gitu kan. Ke Jakarta atau di tempat-tempat senam gitu ya, atau tempat-tempat olahraga, tiba-tiba ada orang joget-joget sendiri. Astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi itu kesetanan juga itu namanya. Orang kesetanan tapi di istilah anak-anak muda dimonetisasi ya, dimonetis, jadi diviralkan gitu ya, jadi penghasilan. Tapi yang baik-baik dikriminalisasi. Nah ini setan juga itu ya. Jadi setan zaman sekarang itu canggih ya. Setannya digital sekarang ya. Setan-setan sekarang ini, setan itu mengikuti perkembangan zaman juga ya. Jadi konsep empat ini itulah programnya setan ya. Programnya apa? Setan untuk menyesatkan manusia. Makanya Fir'aun tadi itu ya sudah diberi nasihat tetapi tidak mempan ini. Wa qala alladzi, dan berkata alladzi, orang amana yang telah beriman. Ini dinasihatin orang, keluarganya sendiri yang nasihatin Fir'aun ini. Karena kemarin di ayat sebelumnya udah kita jelaskan ada keluarga dari kalangan keluarganya Fir'aun yang masuk Islam ya, beriman ya. Wa qala alladzi amana, dan berkata alladzi, orang amana yang ia telah beriman. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah kalian kepadaku, ikuti aku. Ahdikum, aku tunjukkan kalian sabilar rasyad, jalan kebenaran ya. Ya. Jadi diserukan orang yang beriman tadi itu berdakwah bahwa Fir'aun dan kelakuan Fir'aun dan pengikutnya itu enggak betul ya. Enggak benar itu Fir'aun itu ya, sesat. Nah sekarang ikuti aku, jalan yang benar, ikuti jalan Rasul ya, ikuti risalah yang dibawa Nabi Musa, risalah yang dari Allah ya. Ya qaumi, wahai kaumku ya. Jadi kalau orang itu tadi ya sudah terkena 4 virus ini tadi ya, tazyir, tamhil ya, istidraj, kemudian al-ahdu ya, itu manusia tertutup ya, hatinya tertutup, nggak bisa menerima kebenaran ya. Sabilar rasyad, jalan kebenaran itu sudah tertutup. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatid dunya, sesungguhnya hanyalah ini kehidupan dunia, mataun, kesenangan, kesenangan sesaat ya. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanyalah sekedar kesenangan sesaat ya, kesenangan yang menipu ya, kesenangan yang pragmatis ya, nggak abadi maksudnya ya. Jadi wahai kaumku, sesungguhnya inilah kehidupan dunia hanya sekedar kesenangan sesaat ya. Kesenangan apa? Sesaat. Makanya dunia ini jamaah sekalian ya, dunia itu ya kenikmatannya paling berapa ya, 7 cm lah gitu ya. Kenikmatan 7 cm. Coba kita pegang lidah kita ini ya, contoh sederhana ya. Lidah kita itu kan cuma 5-7 cm ya kan. Kita makan sate kambing, bakaran kambing muda, enak dah? Di lisan saja. Nah, ini manis, asin. Nanti sampai tenggorokan, sampai perut udah nggak ada rasanya itu, betul nggak?
Paling nanti kolesterolnya naik, asam uratnya naik, baru terasa itu ya. Ya. Makan warna-warni sekarang kuliner, masya Allah. Iya kan? Itu semua hanya di lidah saja 7 cm itu sedikit. Tapi dampaknya panjang. Ginjalnya kena, wah, cuci darah itu seminggu sekali. Darah tinggi naik, dampaknya banyak. Dan ujung-ujungnya itu ke belakang gitu, betul nggak? Dibuang. Ujung-ujungnya dunia itu begitu. Ya, makanya kata sahabat Ali, "Mangkana himmatuhu ma dakhal, kanat qimmatuhu ma kharaj." Ya. Siapa saja yang hidupnya orientasinya itu hanya untuk mengisi perut, sesungguhnya dia seperti apa yang dikeluarkan dari perut. Apa itu? Ya tinja. Manusia itu kalau hidupnya hanya untuk ngisi apa? Perut, sesungguhnya dia seperti apa yang dikeluarkan dari perut. Hina yaitu manusia kalau orientasinya hanya untuk urusan perut wae ya. Ya. Itu ya nggak ada bedanya dengan hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall ya. Manusia seperti itu ya kayak hewan, ya kayak an'am, binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Kalau binatang ternak bisa dikonsumsi, ya. Gemuk, ya dia bisa disembelih, dagingnya bisa dijual. Kan? Manusia gemuk malah ngerepotin orang, ya. Kan? Jadi berbobotnya itu apa? Beda ya. Maka oleh karena itu di sini kehidupan dunia itu kesenangan sesaat gitu loh. Jangan tertipu. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat, hiya adalah akhirat, darul qaror. Ya, negeri abadi. Ya, negeri apa? Abadi. Nah, ini mindsetnya ya. Cara berpikirnya harus dirubah ini ya. Bahwa hidup itu jangan sekedar untuk ngisi perut tadi ya. Ya. Jangan hanya sekedar untuk senang-senang sesaat. Kita butuh kesenangan yang abadi ya. Jangan sumbu pendek tadi, kita butuh sumbu panjang ya. Itu hari esok itu yang paling penting ya. Akhirat gitu. Ya kita kadang orang capek-capek numpuk-numpuk harta gitu ya. Nanti mati juga ditinggal itu harta ya kan. Mobilnya ikut ngantar sampai kuburan saja, nanti pulang nggak ada mobilnya dimasukkan juga. Ngabisin tempat kalau dimasukkan juga ke alam kuburannya gitu ya, ke pemakamannya ya. Jadi semuanya pulang itu, pulang ya. Akhirnya rumahnya kosong. Rumah kosong semua kan. Rumahnya banyak kosong semua. Nah, sekarang itu ada YouTuber khusus spesialis rumah kosong. Tuh saya lihat itu rumah gede-gede itu ya, rumahnya orang yang punya duit itu kosong semua, hancur semua. Dia bangun dari muda, mentereng itu rumah di zamannya, tapi kosong, rumah besar, nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar sini, nah sekitar kita ini banyak rumah kosong sampai hancur itu ya, nggak dipakai. Ya kalau seandainya dipakai rumah tafid kan jadi amal jariah itu ya kan, ketimbang dihuni kecoa ya. Jadi akhirnya jadi apa? Hisab yang berat ya. Itu manusia, dunia itu begitu ditinggal ya. Tapi akhirat adalah negeri yang abadi. Oleh karena itu ya, man amila sayyi'atan. Nah ini kita harus menanam ini amal kebaikan dan meninggalkan amal keburukan. Man siapa saja amila yang dia beramal sayyi'atan, keburukan ya. Fala yujza, maka tidak dibalas illa mislaha, kecuali sepadannya, semisalnya. Wa man amila salihan, dan siapa yang beramal saleh min dzakarin, dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannata, mereka masuk surga. Yurzaquna, mereka diberikan rizki fiha, di dalam surga, bi ghairi hisab, tanpa hitungan ya, tanpa hitungan. Jadi ya, di sini kita disadarkan oleh ayat ini ya, jangan ketipu kayak Fir'aun tadi ya, yang akhirnya kekal di neraka gara-gara dia dipermak oleh pikirannya sendiri. Dikira Fir'aun Tuhan, dikira Fir'aun hidupnya kekal, padahal mati ya. Padahal apa?
mati ya. Firaun itu padahal mati ya. Dunia itu sedikit, jangan dianggap terlalu banyak ya. Jadi dunia itu sedikit ya, dan dunia itu tidaklah banyak. Dunia itu sekedarnya ya, bukan segalanya ya. Dunia itu hanya sarana untuk ibadah ya, bukan tujuan ya daripada hidup selamanya. Hidup selamanya itu ya di akhirat. Maka oleh karena itu program kehidupan kita itu menanam amal soleh tadi ya. Orang yang menanam amal soleh, dunia ini kayak lahan gitu ya, kayak sawah gitu ya, atau kebun. Sayang gitu ya kalau nggak ditanamin ya. Kita punya hektaran kebun atau punya lahan gitu ya, nggak ditanam amal soleh, itu sayang, nanti nggak bisa dipanen. Nah dunia ini mazra'atul akhirah ya. Dunia itu adalah kebun atau ladang bagi akhirat. Nanti di akhirat panen di sana itu. Jadi makanya sekarang banyak-banyaklah menanam amal ya. Kalau orang menanam amal nanti panen di surga ya. Dia diberikan rezeki tanpa perhitungan ya, tanpa batas ya. Bighairi hisab itu namanya tanpa batas. Karena di dunia ini penuh batas jamaah ya. Makan misalkan ya, punya duit miliaran itu, yang katanya duitnya hampir 1 triliun itu, apa dolar itu dimakan, disayurkan enggak tuh? Ya, enggak mungkin. Paling dia minum ya segelas, makan ya 1 piring. Rumah yang kamarnya ada 30 paling yang dihuni juga 1 kamar ya kan. Dari 1 kamar enggak dihuni semua, paling ya 1 kasur. Dari 1 kasur itu hanya 1 pojok kecil aja gitu ya. Ada, tapi manusia itu rakus itu kadang. Orang 1 mobilnya 7 gitu ya, ngabisin, kalau nggak punya tempat parkir di jalan semua gitu, di JR hari Senin, mobil merah hari Senin. Padahal sebenarnya mobil 1-2 cukup gitu ya, mobilnya banyak sekali, nggak dipakai untuk koleksi gitu. Nanti kalau ditinggal mati juga kan jadi hisab itu masalahnya ya. Jadi jangan jadi kolektor yang itu menyebabkan jadi beban hisab ya. Ibu-ibu yang dulu koleksi tasnya ada 3 lemari, segera dibagi-bagikan atau dilelang, nanti ditukar beras, kirim ke rumah tahfidz atau kirim ke panti asuhan gitu ya. Kan tas nggak dibawa mati, tapi kalau dibelikan beras dikirim ke anak-anak yatim atau orang-orang nggak mampu, nah itu akhirat itu namanya ya. Nah, nanti pulang diperiksa lagi tasnya 3 lemari yang dulu kan sampai dari tahun 80 ya, hanya dikoleksi, dilihatin, oh tas saya. Padahal emang kenyang itu ngeliatin tas itu kan, enggak kan? Nah, ya. Jadi jangan jadi kolektor ya. Kolektor itu kalau untuk koleksi, sekedar koleksi gitu ya, itu jadi namanya hisab. Jadi apa? Hisab. Ada orang itu yang koleksi rokoknya itu 1 gudang itu, 1 kamar itu. Rokok cerutu ini, rokok ini, bahaya padahal itu kan. Jadi orang itu senang koleksi, memang manusia itu begitu, dihias-hiasi dalam dirinya ya. Maka oleh karena itu ya, orientasinya tadi dirubah bahwa yang kekal abadi itu hanyalah akhirat. Ya, di sana nggak ada batasan. Ya, orang makan, orang minum nggak dibatasi. Di sana nggak ada WC. Di sana nggak ada rumah sakit, karena nggak ada orang sakit nanti, ya. Nggak ada orang ke belakang, ya. Semua jadi keringat nanti itu kan, ya. Jadi nikmat yang nggak ada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.